Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian kelas 10 Desain Grafika? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita akan bahas tentang ikatan kovalen dan ikatan logam. Pada materi kali ini nanti akan kita pelajari tentang ikatan kovalen baik itu yang tunggal, rangkap 2, kovalen rangkap 3, maupun kovalen koordinasi. Serta nanti sedikit saya juga akan jelaskan tentang ikatan logam. Kompetensi dasar kita masih sama, yaitu tentang menganalisis proses pembentukan ikatan kimia, serta kompetensi keterampilannya adalah mengintegrasikan proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mendeskripsikan proses pembentukan ikatan kovalen, lalu menentukan jenis ikatan kovalen yang terjadi pada suatu senyawa, lalu mendeskripsikan sifat logam berdasarkan pembentukan ikatan logam, serta memprediksi jenis ikatan berdasarkan sifat fisisnya. Pembahasan yang pertama tentang ikatan kovalen harus kita pahami bersama bahwasanya pada pembentukan ikatan kovalen ini yang terjadi adalah penggunaan bersama pasangan elektron. Jadi tidak ada pelepasan maupun penerimaan elektron ya. Nah, yang ada hanya penggunaan bersama pasangan elektron. Dua ciri khusus pada ikatan kovalen, yang pertama adalah ikatan ini terbentuk antar unsur non-logam. Jadi non-logam satu dengan non-logam yang lainnya. Yang kedua adalah adanya PEI atau pasangan elektron ikatan. Nah, ini yang digunakan bersama yang mengikat antara kedua unsur non-logam. Kita masuk pada jenis ikatan kovalen yang pertama, yaitu kovalen tunggal. Yang namanya tunggal itu berarti satu, yang artinya adalah hanya ada satu pasangan elektron ikatan setiap interaksi antara dua unsurnya. Agar lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh pembentukan senyawa H2O atau senyawa air dari gas hidrogen dengan gas oksigen. Hidrogen golongan 1 mereka memiliki satu elektron valensi, hanya satu elektron. Jadi lambang Lewisnya adalah H dengan satu elektron. Lalu oksigen ini golongan 6, dia punya 6 elektron valensi. Lalu berinteraksi, jadi kalau hanya itu butuh satu untuk agar hanya lebih stabil, sedangkan O-nya butuh dua elektron yang dapat menstabilkan si oksigen dalam bentuk oktet. Jadi mendekatlah itu antara hidrogen dengan oksigen. Lalu ada masing-masing ini satu pasang elektron ikatan antara H yang pertama dengan oksigen, lalu H yang kedua dengan oksigen. Jadi masing-masing OH ini ada satu PEI. Jadi di sini ada dua ikatan kovalen tunggal antara hidrogen dengan oksigen. Ini diperhatikan elektronnya berbeda karena yang satu berasal dari oksigen, satunya berasal dari hidrogen. Tidak ada lepas maupun terima, tapi yang terjadi adalah penggunaan bersama pasangan elektron. Jadi masing-masing atom hidrogen ini mengikuti kaidah Duplex sehingga di dekatnya ada dua elektron atau satu pasangan elektron sehingga si hidrogen ini menjadi stabil, sedangkan oksigennya ini dikelilingi oleh 8 buah elektron di kulitnya. Sehingga oksigen pun mengikuti kaidah oktet sehingga dua-duanya baik hidrogen maupun oksigen pun stabil dalam senyawa kovalen H2O. Ini ikatan kovalen tunggal, ada satu pasangan elektron ikatan. Untuk ikatan kovalen rangkap 2, namanya juga rangkap 2, berarti yang ada adalah dua pasangan elektron ikatan. Dua pasang ya, jadi ada 4 elektron. Mari kita perhatikan pembentukan O2 berikut. Oksigen
elektron valensinya 6, sama ini oksigen ya. Jadi masing-masing sebenarnya butuh 2, lalu saling mendekat dan ada interaksi antar oksigennya membentuk ikatan kovalen rangkap 2, di mana 2 elektron dari oksigen yang pertama, ini saya beri tanda merah, cross, berikatan atau berpasangan dengan 2 elektron dari oksigen. Ini tanda dot warna hijau, ada 2 pasang, jadi terbentuklah ikatan kovalen. Rumus strukturnya adalah O dengan 2 strip yang menandakan ikatan kovalen rangkap 2 dari oksigen. Ini kedua oksigen sudah mengikuti kaidah oktet, sehingga oksigen pun stabil dalam persenyawaan O2. Pada ikatan kovalen rangkap 3, maka ada 3 pasangan elektron ikatan yang digunakan bersama-sama. Contohnya adalah senyawa N2, nitrogen kita tahu memiliki 5 elektron valensi, nitrogen yang kedua pun sama, punya 5 elektron valensi, lalu ada interaksi antara keduanya saling mendekat, membentuk ikatan kovalen rangkap 3. Jadi, 3-nya nitrogen pertama dan 3 dari nitrogen kedua. Ini ada 3 buah pasangan elektron ikatan, maka antar nitrogen ini membentuk ikatan kovalen rangkap 3. Kalau dituliskan rumus molekulnya, rumus strukturnya ini N dengan 3 strip, menandakan N berikatan kovalen rangkap 3 dengan N. Rumus molekulnya adalah N2. Masing-masing atom nitrogen ini sudah ber-8 di elektron valensinya, sehingga masing-masing sudah dalam keadaan yang stabil. Ini ikatan kovalen rangkap 3. Tunggal, rangkap 2, rangkap 3. Jenis ikatan kovalen yang ketiga adalah kovalen rangkap kovalen koordinasi maksud saya, jadi tidak rangkap ya, tapi kovalen koordinasi. Untuk pasangan elektron ikatan yang dipakai bersama dalam ikatan kovalen koordinasi ini, sumbernya dari satu atom. Kalau tadi ada ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3 itu sumbernya dari 2 unsur yang berikatan, tapi untuk ikatan kovalen koordinasi atau datif ini sumbernya dari salah satu atom saja. Perhatikan contoh berikut, ini ikatan antara NH3 dengan ion H+. Namanya ion H+, muatan positif, berarti H ini sudah kehilangan elektron, artinya H tidak punya elektron sama sekali. Saat hidrogen ini atau ion hidrogen atau H+ ini bertemu dengan ion senyawa NH3, ada interaksi antara H dengan N. Ini, karena N masih punya satu pasang elektron bebas yang belum digunakan untuk perikatan. Jadi ini bisa berinteraksi dengan H+-nya, membentuk NH4+. Hanya nemplok saja ini. Jadi H tidak punya elektron tapi mendekat dengan NH3, maka terjadi interaksi ini, terjadi ikatan, di mana kalau pasangan elektron ini sumbernya dari N saja, ini disebut sebagai ikatan kovalen koordinasi. Berbeda dengan ikatan NH di sebelumnya pada NH3, ini sumbernya dari H dan dari N. Ini dari H dari N, ini H dan N. Jadi ini termasuk pada ikatan kovalen tunggal. Itu ya. Jadi pahami bersama bahwa senyawa ion NH4+ ini terbentuk dari 3 buah ikatan kovalen tunggal dan 1 buah ikatan kovalen koordinasi. Setelah kita memahami tentang proses pembentukan ikatan kovalen, baik tunggal, rangkap 2, rangkap 3 maupun kovalen koordinasi,
kita juga harus mengenal sifat fisik dari senyawa kovalen. Secara umum, senyawa kovalen itu memiliki sifat yang pertama, wujud zat pada suhu kamar ini berupa gas, bisa cairan, ataupun padatan yang sifatnya lunak. Yang kedua, tingkat kekerasannya bersifat lunak, jadi tidak rapuh. Maksud saya tidak rapuh itu tidak mudah pecah. Yang ketiga, umumnya ini tidak larut dalam air, tapi larut dalam pelarut organik seperti kloroform maupun ether. Sifat yang keempat, senyawa kovalen ini memiliki titik didih dan titik leleh yang cukup rendah. Serta senyawa kovalen itu tidak dapat mengantarkan arus listrik atau boleh kita sebut sebagai isolator. Itu sifat fisik senyawa kovalen. Pada pembentukan senyawa kovalen, itu ada beberapa senyawa yang memang mereka stabil walaupun tidak mengikuti kaidah oktet. Jadi ada penyimpangan aturan oktet walaupun nanti senyawanya itu cukup stabil. Hal ini disebabkan karena atom-atom dalam suatu molekul memiliki jumlah elektron valensi lebih atau kurang dari 8, antara lain BeCl2, BCl3, BF3, NO2, ClO2, PCl5, SF6, ClF3, IF7, dan SbCl5. Sebagai contohnya, adalah BeF2 dan BeCl2. Be ini golongan 2, jadi dia punya 2 elektron valensi ini, saya beri dot merah, sedangkan F ini golongan 7, jadi mereka punya 7 elektron valensi. Yang terjadi adalah ikatan kovalen tunggal antara Be dengan F pertama dan Be dengan F kedua, masing-masing dengan satu ikatan kovalen tunggal. Walaupun si Be ini dia hanya memiliki 4 elektron valensi, tapi BeF2 ini stabil dalam kondisi seperti ini. Jadi, walaupun terjadi penyimpangan, tapi mereka tetap terstabilkan. Begitu juga dengan BeCl2, ini sejenis ya, karena Cl juga golongan 7, punya 7 elektron valensi, Be-nya golongan 2, 2 elektron valensi, stabil dengan 2 ikatan kovalen tunggal. Kita lihat beberapa senyawa kovalen dalam kehidupan sehari-hari, ini banyak sekali ya. Ingat, cirinya adalah terbentuk antara unsur non-logam dengan non-logam. Seperti air, lalu ada karbohidrat, C6H12O6, ini ada CH dan O. Ini juga sukrosa atau gula. Ini juga CHO, semuanya non-logam, maka ikatan yang ada adalah ikatan kovalen. Selain beberapa sifat fisik tadi, kita juga lihat sifat kimia dari senyawa kovalen, yaitu kepolarannya. Ikatan kovalen polar adalah ikatan dua atom yang berbeda keelektronegatifanya, sehingga membentuk molekul atom yang berlawanan muatan. Karena terjadi perbedaan keelektronegatifannya itu, maka pasangan elektron ikatan akan lebih tertarik ke atom yang lebih elektronegatif, sehingga menimbulkan perbedaan muatan. Di sini nanti muncul muatan positif dan negatif dan terjadi pengkutuban atau polarisasi. Ciri-ciri dari ikatan kovalen polar, yang pertama, bentuk molekul yang terjadi adalah asimetris. Lalu perbedaan keelektronegatifan antar atom itu sangat besar ya, cukup jauh. Ciri yang ketiga adalah adanya PeB atau pasangan elektron bebas di sekitar atom pusat. Contohnya ini beda keelektronegatifan ya otomatis atomnya pun berbeda ya. Jadi bolehlah sedikit
Simpulkan secara sederhana, terbentuk dari dua unsur yang berbeda. Berbeda dengan ikatan kovalen polar, untuk ikatan kovalen nonpolar, ini ikatan kovalen yang terjadi jika antar atom yang berikatan ini tidak punya perbedaan keelektronegatifan, dan PeI, pasangan elektron ikatannya ini tertarik sama kuat ke semua atom. Cirinya, ikatan kovalen polar adalah satu, bentuk molekul yang terjadi itu simetris, seimbang. Yang kedua, perbedaan keelektronegatifannya ini sangat kecil, bahkan mendekati 0. Kalau 0 itu berarti unsurnya sama. Tidak terdapat pasangan elektron bebas di sekitar atom pusat menjadi ciri yang ketiga, dan contohnya bisa dilihat. Ini ada H2, N2, F2, I2, Cl2, O2. Ini adalah unsur-unsur yang sama pembentuknya. Jadi perbedaan elektronegatifannya 0. CH4, CO2, SF6, PC5, BCl3 ini terstabilkan sebagai ikatan kovalen nonpolar karena tidak ada pasangan elektron bebas di sekitar atom pusat. Cara menentukan kepolarannya ini adalah yang pertama, apabila molekulnya itu mengandung 2 atom saja, yang polar itu ya tentu yang berbeda jenisnya. Dan apabila sama jenisnya ya umumnya pasti non-polar karena tidak ada beda elektronegatif. Apabila mengandung 3 atau lebih atom, untuk yang polar itu dia memiliki di atom pusatnya itu memiliki PeB itu tadi sehingga terjadi pengkutuban. Sedangkan yang nonpolar itu pada atom pusatnya itu tidak memiliki pasangan elektron bebas yang tidak digunakan untuk berikatan. Ini tabel perbedaannya. Kalau polar itu larut dalam polar, contohnya air, momen dipolnya tidak sama dengan 0, dipengaruhi oleh medan magnet, bentuk molekulnya tidak simetris, titik berat muatan positif dan negatif tidak berimpit. Sedangkan yang nonpolar ini ya kebalikannya. Tidak larut dalam pelarut polar, ini tidak larut dalam air, momen dipolnya 0, tidak ada pengaruh medan magnet, bentuknya simetris, dan titik berat muatan positif negatifnya berimpit. Ini perbedaan antara senyawa kovalen polar dan nonpolar. Oke, kita masuk pada ikatan logam. Untuk ikatan logam ini terbentuk antar atom-atom logam yang sejenis pada batangan logam. Jadi terbentuk antar ion logam dalam suatu unsur. Jadi unsurnya sama, atom pembentukannya pun sama. Apa yang menyebabkan adalah adanya gaya tarik-menarik antara ion positif logam dengan elektron yang dilepaskan oleh atom logam lain. Contohnya kita punya sebatang perak. Sebatang perak berarti tersusun antar atom perak yang sangat banyak, di mana kita tahu atom logam itu mereka akan cenderung melepaskan elektron untuk membentuk stabilan. Jadi setelah melepaskan elektron ini, elektronnya dilepaskan, maka si logam itu dia bermuatan positif. Dan antara muatan positif dari logam dengan elektron-elektron yang dilepaskan oleh atom logam perak yang lain ini menimbulkan gaya tarik positif, negatif, sehingga gaya tarik menyebabkan terbentuklah ikatan logam. Ciri ikatan logam, yang pertama memiliki jumlah elektron valensi yang sedikit. Ya, karena mereka cenderung membentuk melepaskan elektron valensinya. Yang kedua, kulit terluarnya relatif kosong atau longgar. Ya, ini karena elektron valensinya sedikit, maka setelah terlepas tentu kulit terluarnya kosong. Yang ketiga, mobilitas atau perpindahan elektronnya cukup tinggi. Ya, elektron yang sudah dilepaskan oleh atom logam ini cenderung tidak stabil, mereka akan terus bergerak
mengalami yang namanya delokalisasi atau tidak menetap di satu atom, tapi berpindah-pindah. Yang keempat, elektron valensi yang berpindah tersebut kemudian berbaur membentuk awan elektron yang menyelimuti muatan positif dari logam. Ikatan logam dapat diilustrasikan sebagai bola yang terjajal rapat satu sama lain. Ini sangat kuat ikatannya ya, rapat sehingga bentuk dari logam pun akan menjadi solid atau padat yang kuat. Pada umumnya, ikatan logam memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, wujudnya ini pada sukamar adalah padat. Kita tahu kecuali untuk merkuri atau raksa atau hydrargium Hg. Mereka logam tapi wujudnya cair. Yang kedua, memiliki tekstur yang keras namun menjadi lentur saat ditempa. Ini dari proses delokalisasi elektronnya. Yang ketiga, memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi, serta yang keempat, ini merupakan konduktor atau penghantar panas maupun listrik yang baik. Itu 4 sifat khusus logam. Oke, sedikit kita simpulkan dari pertemuan pekan kemarin. Ada 3 jenis ikatan. Yang pertama adalah ionik, yang kedua adalah kovalen, dan yang ketiga adalah logam. Ionik terbentuk dari pelepasan penerimaan elektron, kovalen terbentuk dari pemakaian bersama pasangan elektron, dan ikatan logam ini terbentuk dari interaksi antara atom logam, ion logam, dan elektron yang dilepaskan oleh atom logam yang lainnya dalam unsur tersebut. Ini berapa contohnya? Natrium klorida itu untuk yang ionik, kovalen contohnya air, dan berlian ini karbon ya, jadi sesama atom karbon. Dan yang logamnya ini besi. Oke, itu tadi 3 jenis ikatan kimia yang sudah kita bahas bersama. Semoga bisa pembahasan hari ini bisa lebih memperjelas apa yang sudah kalian baca di pekan kemarin, sehingga menambah pengetahuan kalian tentang ikatan-ikatan kimia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita senantiasa tetap semangat dalam belajar. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.